ditekankan pada masalah besar, yaitu penurunan jumlah produksi dikarenakan berkurangnya order dari beberapa customer. Sepertinya PT AI kehilangan kepercayaan dari beberapa customernya. Pimpinan terjun langsung ke bawah untuk bertanya kepada karyawan apa yang mereka rasakan dan apa masalah yang terjadi sebenarnya. Kemudian data-data yang dapat diperoleh, ada 8 masalah yang diperoleh. Yang pertama, mesin cetak yang sudah tidak optimal. Kedua, sering terjadi pemborosan bahan baku. Yang ketiga, sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. 4, jumlah karyawan yang sedikit. 5, tanggung jawab setiap karyawan tidak sama sehingga menimbulkan kecemburuan. 6, stok bahan baku terlambat. 7, atasan langsung yang kurang kooperatif. 8, kontrol dari atasan yang kurang. Oke, jadi gambaran dari PTA ini, masalah terbesar yang dihadapi oleh perusahaan PTA ini yang pertama yaitu penurunan jumlah produksi dikarenakan berkurangnya order dari para customer gitu. Nah, sepertinya PTA ini kehilangan kepercayaan atau jadi si produksinya itu tidak maksimal yang biasanya sesuai dengan SOP. Ini mungkin ada sedikit kendala atau rusak atau misalkan tidak sesuai dengan seperti biasanya hasil produksi tersebut, sehingga konsumen pun atau customer yang biasa memesan sering menjadi langganan pun itu menjadi kehilangan kepercayaan atau sepertinya tidak percaya lagi terhadap produk PTA ini gitu. Nah, solusi untuk kita sebagai manajemen agar produksi ini tetap berlangsung dan kemudian order pun atau marketing pun tetap lancar gitu, dan kemudian sehingga pada akhirnya bagaimana caranya supaya si konsumen ini atau customer ini kepercayaannya itu kembali terhadap produk yang kita proses gitu. Nah, mungkin gambarannya seperti itu. Jadi hanya di pengurangan order dari customer dan penurunan atau kehilangan kepercayaan, menurun statistik dari para customer seperti itu. Oke teman-teman sekalian, silakan bagaimana menurut teman-teman sekalian di antara poin 1 sampai 8 manakah 3 masalah yang paling utama, yang paling urgent yang harus kita benahi atau yang harus kita kerucut supaya permasalahan ini bisa terselesaikan. Silahkan dimulai dari Adit. Gimana Adit? Menurut saya permasalahan utama kemudian kasus PTA ini adalah poin nomor 1, 3 dan 6, di mana poin 1 mengenai mesin yang bekerja kurang optimal. Kemudian yang ketiga, produksi barang yang sering terjadi kesalahan yang baru terlihat ketika akan dikirim. Yang keenam adalah stok bahan baku yang telat dikirim. Oke, selanjutnya Kang Akbar, silakan. Oke, mengenai permasalahan dari PT AI ini, yakni penurunan dari orderan dari customer serta kurang dipercaya oleh customer juga. Nah, permasalahan yang tadi dibacakan ada 8 poin, tapi yang mengerucut menjadi 3 poin utama. Permasalahannya menurut saya adalah yang poin pertama. Poin pertama itu soal apa ya? Mesin cetak. Permasalahan pertama yaitu mengenai mesin cetaknya yang kurang optimal, atau tidak optimal sama sekali karena mungkin ada kerusakan atau apa. Terus
permasalahan kedua yakni di poin ketiga, yakni sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui pada saat barang dikirim ke customer atau ke yang lainnya seperti itu. Dan yang poin terakhir menurut saya yang jadi permasalahan utama yakni poin ke-8, yang dimana kontrol dari atasan sendiri kurang seperti itu. Jadi jika melihat dari permasalahan yang dibacakan tadi, si permasalahan itu baru muncul, nah si pemimpin juga baru mengecek. Seharusnya pemimpin tersebut itu mengeceknya secara berkala, misal setiap 1 minggu sekali atau beberapa hari sekali seperti itu. Menurut saya seperti itu. Oke, selanjutnya oleh Kang Rangga, gimana statement dari Kang Rangga? Oke, jadi menurut permasalahan yang tadi yang telah dipaparkan oleh saudara Kiki, kan PT AI itu ada beberapa masalah, dari penurunan pesanan dari customer sama kepercayaan. Nah, dari permasalahan tersebut dapat dikategorikan dengan 8 permasalahan. Tetapi untuk permasalahan utama saya membawa 3 poin, yaitu yang pertama, mesin cetak yang sudah tidak optimal. Terus yang kedua, stok bahan baku terlambat, dan yang ketiga itu kontrol dari atasan kurang. Jadi kalau yang untuk pertama, mesin cetak yang sudah tidak optimal itu bisa menyangkut beberapa hal atau bisa menyelesaikan permasalahan yang lain, seperti halnya pemborosan bahan baku atau kesalahan produksi. Nah, kalau jadi untuk yang selanjutnya kurangnya kepercayaan konsumen terhadap produk kita itu, jadi kita harus membuat inovasi baru. Jadi menerapkan inovasi lama dengan cara yang baru. Mungkin itu saja. Oke, silakan selanjutnya dari Kang Agung mengenai permasalahan ini seperti apa tanggapannya? Menurut dari permasalahan PTA ini kan ada 8 poin tuh, yang jadi titik atau mengerucut jadi 3 poin. Saya memilih poin 1, poin 3, dan poin 8. Poin 1 itu kan mesin cetak yang sudah tidak optimal. Yang poin 3 tuh sering terjadi kesalahan produksi yang baru diketahui ketika barang yang baru akan dikirim. Kemudian poin 8, kontrol dari atasan yang kurang. Nah, dari ketiga masalah itu yang menjadi urgent itu kontrol dari atasan itu yang sangat kurang. Karyawan juga kan tidak bisa apa-apa gitu kan, harus tergantung dari atas dulu. Kan koordinasi itu kan ada dari atasan gitu. Jadi kan mesin cetak yang sudah dioptimalkan bisa dikontrol oleh atasan, sehingga harus diperbaiki atau diservis lah, atau gimana pun itu caranya. Kemudian kan dari mesin yang tidak optimal akan menimbulkan kesalahan produksi, dan itu baru diketahui ketika barang akan dikirim. Jadi atasan itu harus mengontrol, benar kata Kang Akbar tadi, secara berkala, seminggu sekali atau sebulan sekali. Mungkin dari saya segitu Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan statement atau tanggapan mengenai permasalahan yang kita hadapi. Mungkin poin terakhir yang akan disampaikan oleh saya juga dari 8 poin ini mengerucut menjadi 3 permasalahan. Mungkin sama, yang pertama mesin cetak yang sudah tidak optimal, dimana kalau misalkan mesin ini sudah tidak optimal, otomatis hasil dari produksi yang kita
olah pun tidak akan sesuai dengan SOP yang telah kita tentukan atau yang telah ditentukan oleh standar SOP oleh perusahaan, sehingga ketidakmaksimalan mesin ini menghambat juga terhadap proses pembuatan atau menjadi ada cacat terhadap produksi. Nah, yang kedua, poin kedua yaitu di nomor 3. Ini sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Nah, tentunya sering terjadi kesalahan produksi ini sangkut paut dengan ada keterkaitan dengan mesin cetak tadi. Karena mesin cetak yang tidak optimal lagi, sehingga hasilnya pun tidak optimal atau tidak maksimal, sehingga ada cacat-cacat sedikit yang mengakibatkan ketika diketahuinya itu baru ketika akan dikirim. Nah, ini kan tentunya hal yang maksudnya barang itu kan udah ditunggu oleh customer, tidak mungkin kita cancel otomatis kita kirim saja gitu. Nah, mungkin itu bisa jadi ketika barang dikirim ke customer karena dengan ada cacatnya dari barang yang diproduksi karena terhambatnya oleh mesin produksi, sehingga kita pun kehilangan kepercayaan dari customer dan penurunan pemesanan order karena hasil produksi dari kita tidak memuaskan yang dialami oleh customer kita. Yang terakhir, poin ketujuh yaitu atasan langsung yang kurang kooperatif. Seharusnya yang dimaksud mungkin atasan langsung kurang kooperatif ini di sini itu, jadi seharusnya kita itu setiap seminggu sekali itu atau misalkan dalam seminggu ada 2 hari atau 3 hari kita melakukan checker ke setiap logistik atau di setiap badan tahap-tahap produksi atau mungkin dari bagian kita harus mengontrol dari sistematis atau mekanisme dari mulai administrasi hingga produksi itu harus kita tetap quality control, itu harus diperhatikan. Nah, mungkin ini salah satu tujuan atau mungkin kedepannya evaluasi bagi kita supaya kita harus tetap melakukan koordinasi satu sama lain terhadap quality control barang ataupun di segi pemasaran dan administrasi. Ini tuh tanggapan dari saya, sehingga mungkin kita kerucutkan dari statement yang telah atau tanggapan yang telah kita tentukan itu mengkerucut menjadi 3 poin yang ada persamaan atau mungkin bisa disebut permasalahan yang ada samanya, solusi yang tanggapan kita ada persamaan, yaitu di poin 1, poin 3 dan poin 8. Nah, di poin 1 mungkin betul sekali mesin cetak ini yang sudah tidak optimal. Berarti solusinya kita harus memperbaiki. Kalau memang misalkan ada kerusakan, kita memang kalau misalkan masih bisa diperbaiki harus kita perbaiki. Atau memang kalau misalkan sudah tidak bisa diproduksi atau tidak bisa digunakan secara optimal, maka kita harus diganti dengan mesin yang baru supaya produksi kita itu tetap berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan eksistensi yang telah kita ramu sekian lama gitu. Jadi harus sesuai dengan standar yang telah kita tentukan, sesuai dengan keinginan yang kita inginkan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiganya, poin keduanya itu mungkin sering terjadi kesalahan produksi. Nah, keseringan terjadi kesalahan produksi ini otomatis yang tadi masih sangkut paut dengan mesin yang tidak optimal. Oleh karena itu kita pun harus solusinya, hikmahnya dari setelah kita mengetahui ini, kita harus tetap mengontrol kepada bagian-bagian checker atau operator mesin, harus tetap mengontrol quality control dari setiap bahan yang keluar dari mesin. Jadi kita harus tetap dari mulai kemasan, kemudian produk dan lain sebagainya itu harus kita perhatikan. Dan yang terakhir, poin terakhir yaitu kontrol dari atasan yang kurang. Nah, otomatis mulai dari sekarang kita harus saling memanage tugas, mulai dari sistematika pemasaran, logistik, produksi, administrasi dan lain sebagainya, itu harus kita tetap kontrol karena ini baru kita lihat itu ada permasalahan di bagian produksi berarti dengan pemasaran. Nah,
selain itu kita kan belum mengetahui permasalahan yang lain. Nah, otomatis mulai dari sekarang kita harus tetap mengontrol apakah itu seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali atau memang kita kontrol setiap maksudnya kontrol di sini itu kita mengingatkan kepada para kepala regu atau misalkan koordinator setiap bagian supaya tetap memperhatikan quality control yang dikeluarkan oleh perusahaan kita, dan kemudian pemasarannya itu supaya bagaimana caranya kita harus memikat atau mendapatkan lagi kepercayaan dari customer. Oke, seperti itu. Jadi kita harus tekankan juga ke bagian marketing, sales marketing, bagaimana caranya kita harus memikat, mengambil kepercayaan lagi dari masyarakat. Seperti itu mungkin kita harus, ya intinya harus hubungan emosional kita. Pertama dari hubungan emosional harus kita perbaiki. Seperti itu mungkin ya. Lanjut mungkin gimana dari tanggapan teman-teman mengenai masalah ini, solusinya, apakah ada solusi yang lain supaya ini tetap berjalan atau seperti apa? Nah mungkin untuk solusi yang lain seperti yang tadi saya katakan itu kan mesin cetak itu mau diganti sama yang baru. Nah jadi kita bisa mengambil keuntungan dengan membuat produk yang baru. Produk yang baru itu jadi produk yang lama tetapi dengan kemasan yang baru. Jadi ya, maksudnya kita melakukan upgrade terhadap produk gitu, misal produk yang lama kita upgrade supaya dikemas sedemikian rupa dan menjadi semenarik mungkin agar produk kita itu terkesan menarik dan diminati oleh masyarakat. Seperti itu. Ya seperti itu. Mungkin dari Kang Agung gimana? Kalau dari saya kan tadi mesin cetak, poin utamanya dari mesin cetak yang bermasalah, yang tidak optimal. Kalau mau diganti yang baru, harus benar-benar mesin keadaan barangnya baru. Kan ada juga kan kalau kita beli mesin yang baru, kualitasnya harus di atas rata-rata, bukan yang standar, biar tidak terjadi lagi mesin cetak yang tidak optimal gitu. Nah kalau misalkan harus diperbaiki juga, teknisi mesinnya juga harus yang profesional gitu. Kalau dari saya mungkin itu. Gimana, Kang Akbar? Ya, jadi kalau menurut saya ide atau solusi dari permasalahan yang sudah dikerucutkan dari poin 1, 3, dan 8, permasalahannya sama semuanya dari mesin cetaknya sendiri. Jikalau memang perusahaan memang ingin mesin yang baru, pertama-tama kita sendiri harus ngecek dulu gitu. Ngecek dulu si mesinnya memang betul-betul rusak, yang memang fatal atau tidak gitu kan. Kalaupun memang kerusakannya tidak fatal, kan kita bisa perbaiki sebisa mungkin oleh teknisi-teknisi yang ada mungkin. Atau kalau memang si mesinnya memang kerusakannya memang fatal dan kita perlu mesin yang baru, kita harus perlu gitu. Ya, jadi mungkin kita juga harus memperhatikan mengefektifkan atau dan mengefisiensikan juga dana atau di laporan keuangan supaya tidak terlalu banyak beban terhadap. Ya, betul. Jadi proses dari cek dari mesin itu tujuannya salah satunya untuk mengefisiensikan si keuangan perusahaan tersebut. Karena kan dari masalahnya tersebut kan kita ada penurunan order dari customer gitu kan, kurangnya dari kepercayaan juga dari customer, otomatis kan itu ada penurunan pendapatan. Ya, pendapatan. Gitu. Jadi betul. Jadi tetap kita mengatasi masalah ini juga harus memperhatikan laporan, maksudnya memperhatikan dana perusahaan yang kita yang ada untuk saat ini gitu, dengan seminimum mungkin agar
tetap masalahnya harus diatasi ya Pak. Tapi bagaimana caranya supaya seminimum mungkin pengeluaran dari perusahaan. Ya, betul. Oke, silakan lanjut. Gimana? Kalau menurut saya mengenai poin pertama mengenai mesin cetak yang kurang optimal sebenarnya hampir sama. Mungkin perusahaan PT AI bisa membentuk tim khusus teknisi untuk mengecek setiap bagian mesin. Apakah memang ada bagian-bagian tertentu yang seperti cukur cadar atau bagian apapun yang dinilai masih bisa diganti, bisa diperbaiki. Kemudian kalau memang rusaknya memang sudah cukup parah, tidak memungkinkan untuk diperbaiki, mungkin bisa dilakukan pembelian mesin baru dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak yang memang menyediakan mesin cetak tersebut. Oke. Mungkin kalau solusi dari saya supaya tadi nyambung dari Kang Akbar, supaya seminimum mungkin pengeluaran dana dari perusahaan, betul sekali oleh teman-teman sekalian juga. Kalau misalkan memang mesin tersebut masih bisa diperbaiki, kita perbaiki dengan semaksimal mungkin agar mesin tersebut bisa beroperasi normal kembali sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Tapi kalau misalkan mesin tersebut memang sudah tidak bisa digunakan lagi atau memang harus pensiun, mungkin kalau solusi dari saya, mending mesin yang rusak tersebut kita jual. Jadi dana untuk pembelian mesin baru tidak terlalu berat memberikan dari laporan atau dari keuangan perusahaan. Jadi kita jual mesin yang sudah memang tidak bisa dipakai kembali. Nanti untuk membeli barang mesin yang baru kita tinggal nambah saja. Jadi tidak harus mengeluarkan uang full dari perusahaan. Itu seperti itu. Oke, poin yang kedua yang sering terjadinya kesalahan produksi nih, tadi solusinya seperti apa dari teman-teman sekalian? Silakan. Atau cukup saja tadi kita masih berkaitan dengan mesin atau seperti apa gitu? Sebenarnya untuk masalah poin ketiga mengenai produk yang kurang baik hasilnya ketika diterima oleh konsumen, mungkin imbas dari mesin cetak yang kurang optimal karena ada beberapa bagian mungkin yang rusak sehingga terjadi kesalahan produk ketika mesin bekerja. Kemudian mungkin pekerja bagian packing ataupun bagian pengecekan barang pada saat akan pengiriman kurang teliti sehingga terlewat atau tidak dicek dengan baik. Mungkin pihak perusahaan ataupun pimpinan memberikan sosialisasi bagian kerja, job desk kerja masing-masing mungkin lebih ditekankan lagi agar tiap karyawan, tiap pegawai bisa memahami tugas dan posisi mereka ketika bekerja. Oke, yang lain? Misalkan ada poin ketiga atau cukup sampai di situ? Jadi mungkin dari masukan Adit kita sosialisasikan mulai meskipun sudah kita perbarui mesin baru gitu, ataupun nanti perbaikan mesin yang rusak, kita harus tetap mulai dari sekarang harus disiplin dalam bagian checking atau quality control. Jadi kita harus tekankan kepada bagian produksi, terutama pada bagian checking, jangan sampai terlewatkan atau sampai jangan ada satu barang pun yang lepas dari quality control. Kalau memang itu misalkan tidak layak untuk kita pasarkan atau kita jual ke masyarakat, itu harus kita pisahkan dengan barang yang sesuai dengan SOP yang ditentukan. Seperti itu mungkin. Oke, sudah cukup di poin ketiga. Ada tambahan? Cukup. Oke. Di poin terakhir, kontrol dari atasan kurang, solusinya seperti apa untuk kedepannya? Ada tambahan? Atau statement yang tadi
telah disampaikan oleh masing-masing, atau misalkan takutnya ada suatu inovasi atau solusi lagi ke depannya seperti apa gitu dalam mengatasi kontrol dari atasan terhadap bawahan. Gimana? Jadi mungkin untuk poin yang ke-8, pimpinan kurang kontrol pada bawahan, mungkin karena pimpinan tersebut kurang menjalankan fungsi manajerial, di mana perencanaan, kemudian pengawasan, kemudian pengelolaan, kemudian ketiga hal tersebut kurang ditekankan. Jadi pimpinan sudah membagikan tugas, jadi memang lepas tangan, sehingga mungkin pemahaman karyawan itu masih kurang akan tugasnya, sehingga mungkin pihak pimpinan bisa melakukan sosialisasi ataupun penyaringan pegawai yang memang harus lebih baik. Oke, jadi dari strategi pengelolaan, pemasaran, kemudian pengawasan itu harus kita tingkatkan. Selain kita sudah memberikan job desk kepada karyawan atau sesuai dengan job desknya, tetapi kita harus tetap mengecek, menanyakan kepada setiap kepala regu atau koordinatornya bagaimana proses atau keadaan perharinya, mungkinnya seperti itu. Jadi kita harus tiap hari menanyakan bagaimana nih bagian ini, apakah ada kendala atau suatu permasalahan yang dihadapi. Jadi kita harus bangun juga hubungan emosional yang baik dengan karyawan agar mereka ketika ada suatu permasalahan yang hadapi, mereka berbicara kepada kita pun bisa dengan cepat tanggap untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin itu saja, tidak ada lagi. Oke, cukup mungkin untuk pertemuan kali ini mengenai pembahasan mengenai masalah yang dihadapi, yaitu dalam penurunan jumlah produksi dikarenakan berkurangnya order dari customer dan juga kehilangan kepercayaan dari masyarakat atau customer sendiri. Itu menjadi bahan evaluasi paling utama atau yang harus kita selesaikan dalam minggu-minggu ini. Kalau bisa secepatnya, jangan sampai dinanti. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih.